Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas SI 4610 dengan NIM 12022223141. Di sini saya akan mempresentasikan proses bisnis saya. Nah, yang pertama itu ada pembuatan slip belanja dan pengajuan PPB PPJ ini yang existing ya. Pertama itu dimulai ketika kelompok pengujian membuat slip belanja. Apabila terkait PPB PPJ, maka kelompok pengujian akan melakukan pembuatan draft PPB PPJ. Apabila tidak, melakukan pembuatan slip belanja, lalu mengusulkan PPB PPJ. Setelah itu melakukan validasi PPB atau PPJ terkait tanda tangan lembar RKS. Lalu selanjutnya bagian pengadaan itu akan melakukan verifikasi terkait usulan PPB dan PPJ. Apabila tidak disetujui, maka akan menginfokan tidak disetujui. Lalu bagian pengujian akan membuat PPB atau PPJ dan mengusulkannya kembali. Tetapi apabila disetujui, maka akan menginfokan disetujui, lalu bagian bendahara akan melakukan verifikasi usulan PPB dan PPJ. Apabila tidak disetujui, maka bagian pengujian akan membuat PPB atau PPJ dan mengusulkannya kembali. Tapi apabila disetujui, maka bagian VIP akan memverifikasi usulan PPB atau PPJ terkait penanda terkait penanda tanganan. Apabila tidak disetujui, maka akan kembali lagi ke bagian pengujian untuk membuat PPB atau PPJ dan mengusulkannya kembali. Tetapi apabila disetujui, bagian pengadaan akan memvalidasi usulan atau usulan PPB atau PPJ, lalu setelah itu membuat draft SPK atau perikatan, lalu melakukan negosiasi dan dengan pihak vendor. Lalu setelah selesai melakukan negosiasi dengan pihak vendor, maka melakukan pengeditan nilai atau nominal sesuai dengan hasil. Di sini ada paralel yang dimana kelompok pengujian dan pengadaan sama-sama membuat slip belanja. Setelah itu dikirimkan kepada bagian bendahara untuk melakukan verifikasi slip belanja. Apabila bukan slip belanja terkait perjalanan pengujian, maka akan dikirimkan kepada bagian pengadaan untuk melakukan verifikasi slip belanja. Tapi apabila terkait perjalanan dan gaji, maka akan dikirimkan kepada kelompok pengujian untuk melakukan verifikasi slip belanja. Lalu setelah itu kedua dikirimkan kembali ke bagian bendahara untuk melakukan verifikasi. Apabila tidak disetujui, maka akan kembali ke bagian pengadaan untuk melakukan pengeditan nilai atau nominal sesuai hasil negosiasi. Tapi apabila disetujui, akan dikirimkan kepada bagian VIP untuk memeriksa slip belanjanya. Apabila tidak disetujui, maka akan dikirimkan kembali kepada bagian pengadaan untuk melakukan pengeditan lagi. Tapi apabila disetujui, maka akan dikirimkan kepada bagian bendahara untuk memverifikasi slip belanjanya. Apabila tidak disetujui, maka akan dikembalikan lagi kepada bagian pengadaan untuk melakukan pengeditan kembali. Tetapi apabila disetujui itu, maka bagian bendahara akan membuat pembayaran slip belanja, lalu selesai. Nah, selanjutnya itu ada hasil simulasinya. Di sini kelompok pengujian itu memiliki utilisasi 0,06% dengan total cost-nya 3.000. Bagian pengadaan itu utilisasinya 0,07%. Lalu total cost-nya itu 5.400. Bagian bendahara utilisasinya 0,03%. Total cost-nya 1.200. Lalu bagian VIP utilisasinya 0,03% dengan total cost-nya 600. Jadi total dari keseluruhan cost-nya itu 10.200 dan total time-nya itu 8 jam 50 menit. Nah, selanjutnya itu di bagian targeting ini setelah saya redesign ada perubahan. Di sini saya menggabungkan dua task. Task yang saya gabungkan itu yang pertama di sini tuh sebelumnya ada membuat draft SPK perikatan dan di bagian sini itu melakukan
pengeditan nilai atau nominal sesuai dengan hasil negosiasi. Lalu setelah saya redesign, saya gabungkan di bagian sini menjadi membuat draft SPK atau perikatan sesuai hasil negosiasi. Karena menurut analisis saya, pembuatan SPK perikatan itu dapat dilakukan setelah melakukan hasil negosiasi. Jadi dari hasil penggabungan tersebut, maka proses bisnis pembuatan slip belanja dan pengajuan PPB atau PPJ dapat lebih efisien. Yang terbukti ketika saya melakukan simulasi pada bagian cost, time, flexibility-nya itu menghasilkan hasil yang positif. Nah, di sini itu hasil simulasi setelah saya redesign. Yang dimana kelompok pengujian itu utilisasinya menjadi 0,04%, total cost-nya itu 2.100, bagian pengadaan itu utilisasinya 0,04%, dengan total cost-nya itu 2.700. Lalu pada bagian bendahara itu utilisasinya 0,04%, dengan total cost-nya 2.100. Lalu pada bagian VIP ini utilisasinya 0,04%, dengan total cost-nya 600. Di sini total cost keseluruhannya menjadi 7.500 dan waktunya itu menjadi 6 jam 25 menit. Pada pada bagian cost itu sebelum saya redesign tadinya itu 10.200, tetapi setelah saya redesign menjadi 7.500 yang dimana menjadi nilai positif setelah saya ubah. Lalu untuk pada bagian jamnya itu juga yang sebelumnya itu 8 jam 50 menit menjadi lebih cepat, jadi 6 jam 25 menit. Yang berarti tingkat fleksibilitasnya itu juga meningkat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.